Bab 1, Pertemuan pertama, 200 juta untuk semalam. Ucap seorang wanita parubaya dengan suara yang lantang. Ia baru saja menyebutkan harga yang harus dibayar oleh seorang pria hidung belang yang akan membeli putrinya. Bu Nana baru saja akan menjual putri bungsunya kepada seorang pria bernama Tuan Al. Seorang pria kaya raya yang sudah cukup tua, berwajah menyeramkan, bertubuh gendut dan kepala dipenuhi uban. Bahkan usianya jauh di atas usia Bu Nana. Sebenarnya Bu Nana memiliki dua anak gadis, yaitu Aileen dan Riana. Namun, ia memilih menjual Aileen meskipun Riana memiliki wajah yang jauh lebih cantik. Alasan utamanya karena Aileen adalah anak tiri. Selain itu Aileen tidak memiliki masa depan cerah. Ia hanya bekerja di sebuah catering milik tetangga mereka dengan gaji tak seberapa. Sedangkan Riana saat ini sedang merintis karir di sebuah perusahaan besar dengan posisi sebagai sekretaris dan baru 1 bulan bekerja. Dengan semua pertimbangan itu, tentu saja Bu Nana tidak akan rela mengorbankan Riana yang merupakan anak kandungnya sendiri. Apalagi kepada seorang pria tua bangka seperti Tuan Al. Tidak masalah. Tapi aku akan berikan uangnya setelah membuktikan sendiri bahwa gadis itu memang masih tersegel. Balas lelaki itu enteng. Tidak bisa begitu. Tuan, bagaimana kalau Anda membohongi saya dan langsung pergi setelah dilayani? Bagaimanapun juga Bu Nana harus waspada meskipun pria di hadapannya itu terlihat sangat berkuasa dan memiliki banyak uang. Perlu kamu tahu 200 juta itu hanya recehan bagiku dan hanya seharga satu sepatuku. Pria itu berbicara dengan sikap sombong dan arogan. Kalau malam ini layanannya memuaskan, jangankan 200 juta, 1 miliar pun akan kuberikan. Tapi kalau ternyata kamu berbohong dan gadis itu sudah tidak suci lagi, jangan harap aku akan berikan 1 sen pun. Manik hitam Bu Nana membulat sempurna mendengar angka yang disebut Tuan Al, 1 miliar. Dalam mimpi pun wanita itu tak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu. Maafkan saya, Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Kalau begitu baiklah, saya setuju. Sejenak perhatian lelaki tua itu tertuju pada seorang gadis muda kira-kira berusia 20 tahunan yang tengah terisak-isak di sudut ruangan. Terlihat sangat ketakutan. Beberapa kali mencoba memberontak untuk melarikan diri. Namun tenaganya kalah dari 2 pengawal yang sedang memegangi lengannya. Bawa gadis itu ke mobil, perintahnya kepada 2 orang pengawal. Baik, Tuan Al sudah berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu. Sementara 2 pengawalnya hendak menyeret sang gadis keluar. Namun, ia kembali memberontak dan menangis sejadi-jadinya, memohon belas kasih kepada ibu tirinya yang hanya menatap tanpa rasa berdosa. Bu, tolong jangan seperti ini, kita bisa mencari uang dengan cara lain tanpa harus jual diri. Sudah diam, Aileen, hanya ini satu-satunya cara untuk membayar semua hutang-hutang kita. Sekarang kamu harus ikut dengan tuan itu dan layani dia dengan baik malam ini. Ibu benar, Aileen, lagi pula hanya malam ini saja kamu melayani tuan tadi. Tidak seterusnya, tambah Riana, yang sedang berdiri di samping ibunya. Aileen menggeleng dengan cepat sambil memberontak dari cengkeraman 2 pengawal Tuan Al. Aku akan bekerja lebih keras untuk melunasi hutang yang ditinggalkan ayah. Bu, tapi tolong jangan jual aku, kerja. Memang berapa gaji kamu? Sadar, Aileen, kamu bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa melunasi hutang-hutang ayahmu yang banyak itu. Bola mata Aileen melelehkan cairan bening. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ibu dan kakak tirinya akan tega melakukan semua ini. Sudahlah, Aileen, ayo cepat ikut dengan tuan itu atau dia akan marah. 2 orang pengawal itu segera menarik lengan Aileen keluar rumah. Di depan sudah terparkir 2 mobil. Tuan Al naik ke salah satu mobil, sedangkan Aileen digiring ke mobil satunya. Aileen bahkan tak tahu kemana orang-orang ini akan membawanya. Tak berselang lama mereka telah tiba di sebuah gedung apartemen mewah. Mobil berhenti di basement yang merupakan tempat khusus parkir. Aileen pun ditarik paksa keluar dari mobil menuju sebuah lift khusus yang akan membawa mereka menuju lantai teratas gedung mewah itu. Aileen terus memberontak, menjerit dan berteriak meminta tolong. Namun, tak ada seorang pun yang mendengarnya. Ayo masuk dan lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya, Tuan Alfian akan segera datang, ucap seorang pengawal. Aileen masih berusaha memohon belas kasih dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Tolong lepaskan saya, Tuan, saya bukan wanita penghibur. Ibu tiri saya yang sudah menjual saya seenaknya. Itu bukan urusan kami. Ingat, malam ini kamu sudah menjadi milik Tuan Alfian karena dia sudah membelimu. Jadi jangan berani melawan. Tuan Alfian bisa saja melenyapkanmu dengan mudah kalau membuatnya marah. 6100 Aileen didorong dengan kasar memasuki kamar luas nan mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas itu. Tubuhnya nyaris jatuh membentur lantai.
Beruntung ia masih memiliki keseimbangan yang baik dan langsung berpegang pada meja di sudut ruangan. Selamat datang, Tuan, ucap salah satu pengawal kepada seseorang yang baru datang. Ini gadis yang akan melayani Anda malam ini. Pria itu hanya menatap seorang gadis yang sedang berdiri membelakanginya. Anda butuh sesuatu yang lain, Tuan, tanya sang pengawal. Tidak, kalian boleh pergi, tapi ingat, jaga rahasia. Baik, Tuan. Pintu akhirnya tertutup dan menyisakan mereka berdua. Tuan Alfian kembali melirik gadis di hadapannya dari ujung kaki ke ujung kepala. Tubuhnya mungil, rambutnya panjang, hitam, dan berkilau. Hei, kamu, Aileen tersentak. Kedua alisnya saling bertaut. Entah mengapa ia merasa suara Tuan Al agak berubah. Yang menjemputnya tadi terdengar serak dan berat, yang sekarang terdengar sedikit bening dan lembut. Penasaran, namun Aileen sama sekali tak berani menoleh. Iya, Tuan, mandilah dulu dan bersihkan tubuhmu. Sebersih mungkin, aku tidak mau kamu dalam keadaan kotor. Laki-laki itu membuka jas dan melemparkan tepat di sebelah Aileen. Baik, Tuan. Oh ya, potong kukumu juga. Aku tidak mau kamu mencakarku. Banyak sekali keinginan pria tua itu. Tetapi Aileen tak dapat melawan atau membantah, karena hidup dan matinya ada di tangan Tuan Alfian. Tanpa berani menoleh, Aileen berjalan menuju kamar mandi. Di sana sudah tersedia peralatan mandi yang lengkap. Sepertinya Tuan Alfian memang sudah mempersiapkan sebelumnya. Aileen pun menghabiskan waktu cukup lama untuk membersihkan tubuhnya. Kuku tangannya ia potong hingga tak cukup lagi untuk mencakar. Sepanjang membersihkan tubuhnya tak henti-hentinya Aileen menangis, meratapi kehidupannya yang malang. Sejak kecil ia hidup dalam tekanan. Tak hanya dijadikan pelayan oleh ibu tirinya di rumah, ia juga kadang dipukuli jika melakukan kesalahan sedikit saja. Lebih parahnya lagi, Aileen harus menyetor semua gajinya setiap bulan kepada sang ibu. Kadang ia hanya disisakan beberapa untuk keperluan sendiri. Tiba-tiba, kenapa kamu lama sekali di dalam? Lamunan Aileen membuyar. Ia terlonjak saat mendengar suara panggilan diiringi ketukan pintu yang cukup keras. Buru-buru wanita itu menyeka air mata dan mengakhiri ritual mandinya, lantas keluar dari kamar mandi setelah membalut tubuhnya dengan jubah mandi. Maaf, Tuan, Anda bilang tubuh saya harus benar-benar bersih. Tapi aku tidak memintamu mandi selama berjam-jam, kan? Setiap detik waktuku sangat berharga dan sekarang kuhabiskan hanya untuk menunggu wanita sepertimu mandi. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Untuk pertama kalinya Aileen memberanikan diri mengangkat kepala untuk menatap pria tua itu. Namun, seketika sepasang bola matanya membeliak. Bagaimana tidak? Pria di hadapannya sekarang bukanlah pria tua bangka yang tadi datang menjemputnya, melainkan sosok pria muda, tampan dan nyaris sempurna. Hidungnya mancung, alis tebal dan sorot mata tajam. Tubuhnya yang jangkung nan atletis menyatu sempurna dalam balutan kulit putih bersih. Bukannya Tuan yang membeliku tadi sudah sangat tua, gendut dan menyeramkan. Lanjut bab 2.